Salam Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Charles dan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik, yaitu AI pada bidang ekonomi dan bisnis. Di dalam presentasi ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, yaitu Melvin Marcelino dan Ricky Mandala. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu apa itu kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan. Sama seperti manusia, AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Nah, poin penting juga dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Jadi AI sama seperti manusia, saat kita baru lahir dari perut seorang ibu, kita belajar semuanya dengan sendirinya dan menggunakan otak kita untuk mencerna setiap pengalaman-pengalaman yang telah kita jalankan. Jadi AI itu juga merupakan mesin yang bekerja sendiri. Lalu secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Yang pertama adalah acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Lalu thinking humanly, sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Lalu think rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan act rationally, sistem yang mampu bertindak secara rasional. Lalu perkembangan kecerdasan buatan itu apa saja? Yang pertama adalah kemunculan konsep kecerdasan buatan pertama kali ditemukan setelah Perang Dunia II oleh seorang matematikawan dan filsuf muda bernama Alan Turing pada 1947. Lalu pada poin kedua, Alan Turing beranggapan bahwa jika manusia mengolah informasi dan memecahkan masalah juga membuat keputusan dari informasi tersebut, maka mesin juga bisa melakukannya. Dilansir dari Science in the News, dari kerangka logis tersebut, Alan Turing membuat suatu makalah pada 1950 tentang bagaimana membangun mesin cerdas dan cara menguji kecerdasan mereka. Sejak saat itulah Artificial Intelligence berkembang pesat hingga sekarang. Saat ini komputer telah menggunakan kecerdasan buatan berdasarkan pemrograman logika, di mana komputer dapat mengolah stimulasi yang diberikan manusia menjadi suatu keputusan berdasarkan ahli. Misalnya perangkat lunak yang bisa mengenali suara manusia dan melakukan perintah sesuai dengan suara yang diberikan. Ada juga program komputer yang diciptakan untuk bermain catur dan dinamakan Deep Blue IBM. Hebatnya Deep Blue IBM dapat mengalahkan juara dunia catur, Garry Kasparov, pada tahun 1997. AI atau Artificial Intelligence terus berkembang dengan tujuan menciptakan kecerdasan yang mirip dengan manusia. Misalnya sebuah robot yang dikembangkan oleh Cynthia Breazeal bernama Kismet. Kismet dapat mengenali dan menampilkan emosi selayaknya manusia. Tidak hanya seputar robot, AI juga melingkupi sistem otomasi mesin, misalnya mobil dengan kemampuan autopilot atau menyetir sendiri seperti Tesla. Lalu saya akan menjelaskan apa kegunaan Artificial Intelligence. Nah, yang pertama bisa kita lihat adalah melakukan analisis data. Guna Artificial Intelligence mampu menganalisis berbagai macam data, karena sistem di dalamnya menggunakan susunan algoritma. Sebagai contohnya, Anda melakukan pencarian mengenai fashion di mesin pencari. Sistem AI lalu mengumpulkan data untuk kemudian dianalisis. Hasilnya saat Anda membuka media sosial, iklan mengenai fashion langsung bermunculan. Seperti itulah kerja kecerdasan buatan. Yang kedua adalah mengolah big data. Teknologi tidak hanya mampu melakukan analisis data, tapi juga dapat mengolah sebuah big data. Lalu yang ketiga, memperbaiki dokumen secara akurat. Salah satu guna Artificial Intelligence atau AI yaitu mampu mendeteksi kesalahan pada dokumen dengan lebih baik. Kesalahan ejaan, tulisan dapat langsung dideteksi kemudian diperbaiki oleh sistem AI. Ini sangat penting untuk mengetahui ketika suatu aplikasi mengalami error karena kesalahan input. Dan yang keempat adalah kegunaan Artificial Intelligence atau AI bagi bisnis. Penggunaan Artificial Intelligence mulai masif atau besar di berbagai sektor.
Salah satunya ekonomi dan bisnis. Perusahaan berskala kecil atau UMKM, menengah hingga besar dapat mengambil keuntungan dengan menerapkan sistem AI. Berikut adalah beberapa manfaat dan penerapan artificial intelligence dalam bisnis. Jadi, kegunaan dari artificial intelligence itu cukup banyak dan sangat membantu sekali dalam kegiatan manusia sehari-harinya. Dan selanjutnya, di slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan lagi untuk UMKM. Jadi UMKM ini adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Ya, adalah salah satu penggerakkan ekonomi Indonesia, terutama di kala pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini. UMKM dianggap tetap mampu bertahan. Tentu agar memiliki kebutuhan, UMKM harus mulai pertimbangan penting untuk mengubah konsultan berbisnis. Jadi untuk dalam berbisnis dalam UMKM ini di masa pandemi COVID ini sangat dipentingkan untuk para pengusaha atau UMKM ya, atau pedagang kecil-kecilan gitu. Oke, kita lanjut. Oke, saya akan sedikit kasih tahu untuk penggunaan artificial intelligence dari nomor 5 yang saya akan lanjutkan. Yang kelima adalah memproses pengolahan data lebih optimal. Jadi perusahaan membutuhkan analisis atau pengolahan data terbaik untuk meningkatkan produksi maupun penjualannya. Keberadaan artificial intelligence sangat membutuhkan suatu berbisnis untuk melakukan beberapa hal disebut. Saya mempelajari tren pasar, mengumpulkan data perilaku pelanggan hingga beberapa besar peluang belanja konsumen dan banyak lainnya. Oke, untuk mendukung apa yang digunakan untuk intelligence itu ada keenam adalah mendukung layanan 24 jam. Jadi seperti AI yang untuk customer service biasanya akan dilayani dalam 24 jam. Jadi mau pagi, mau malam, atau pagi siang itu tetap akan dilayani. Itu adalah AI atau artificial intelligence AI ya. Biasa kalau biasanya ada di beberapa website yang penting, biasanya seperti untuk penggunaan bisnis seperti Shopee ataupun yang lain-lainnya, dia akan melayani pelanggan dalam 24 jam. Oke, yang kelima adalah meningkatkan penjualan produk atau barang jasa. Nah, kalau yang berada di sini adalah seperti Google Ads ya. Google Ads ini seperti mengiklankan sebuah barang atau jasa ya, seperti di aplikasi-aplikasi yang bisa menaruh iklan di sana, dan itu adalah promosi atau mengiklankan sebuah produk atau jasa. Oke, kecerdasan buatan akan mendorongkan pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi era kecerdasan buatan atau AI itu mendorong negara-negara di dunia ini untuk berlomba-lomba untuk menerapkan teknologi paling cerdas untuk dijalani oleh kondisi ekonomi digital. Jadi setiap negara ini akan terus mengembangkan AI dia untuk menaikkan fondasi ekonomi digital ya guys. Dan AI juga perlu dipupuk sejak dini agar tidak melebarkan jarak atau kesenjangan antar negara ya. Ya, benar banget. Ataukah bisa jadi karena adanya AI bisa menjadikan peperangan dunia ya. Oke, jadi selanjutnya itu kecerdasan buatan merupakan partner dari perabot manusia. Ya, betul, AI ya. AI seperti dia tuh cerdas banget. Dia bisa apapun yang kita mau dia akan tampilkan. Dia lebih cerdas dan dia lebih tahu mungkin. Terus AI juga dia bisa mengenali kondisi lingkungannya. Jadi berpikir, belajar serta mengambil keputusan sesuai dengan tujuan yang ditanamkan. Jadi AI ini manusia ciptakan dan lebih pintarnya AI-nya bukan manusianya. Jadi AI ini lebih terdorong untuk sistem masa depan ya guys. Terus kita lanjut. Oke,
keunggulan dalam penerapan AI dalam bidang bisnis, dan ada keunggulannya guys. Mempermudah dalam pengembangan keputusan, ya betul banget. Berdasarkan pengetahuan dan permasalahan yang diberikan, AI dapat membantu mengembangkan keputusan dan memberikan bermacam-macam kesimpulan yang bisa dapat dari permasalahan yang ada. Oke, yang kedua itu konsisten dalam dan teliti. Karena AI merupakan mesin, hasil yang dapat juga akan selalu konsisten dan selalu dengan apa yang diprogram dan tidak berubah dari yang diprogram. Benar banget. Itu disebut dengan AI dalam bisnis. Baik, selamat malam. Saya Mevin Masrino. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, Ricky Mandala, mengenai keunggulan dari penerapan AI dalam bidang bisnis. Baik, keunggulan selanjutnya yaitu dapat bekerja lebih cepat dibandingkan manusia. Nah, di sini AI itu sebenarnya dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi sudah pasti proses kerja yang dilakukan lebih cepat dari manusia. Jadi AI itu adalah sebuah sistem yang dibikin manusia dan emang sebenarnya udah desain untuk membantu kegiatan manusia. Dan menurut saya juga AI pasti lebih cepat dari manusia karena sudah diproses. Baik, yang selanjutnya yaitu dapat mempermudah dalam pengolahan data. Di sini AI dapat memaksimalkan keuntungan yang didapat dengan mengolah data-data yang ada. Nah, contohnya pada penjualan makanan, di sini AI itu bisa nentuin makanan apa yang paling banyak dan paling sedikit terjual. Nah, lalu dengan hasil itu perusahaan dapat nentuin nih stok mana makanan yang harus ditambahin dan dikurangin. Nah, jadi itu sangat membantu. Lalu yang selanjutnya itu analisis umpan balik konsumen terhadap produk. Sini AI dapat digunakan untuk menganalisis komentar maupun tanggapan konsumen terhadap produk yang telah dirilis. Nah, contohnya umpan balik maupun keluhan konsumen dapat didetek melalui platform medsos yang populer. Nah, ini akan memudahkan perusahaan dalam mengevaluasi dan mengembangkan produk-produk yang dihasilkan. Baik, selanjutnya distribusi konten semakin disempurnakan. Nah, di sini para pelaku marketing dapat memanfaatkan teknologi AI untuk mengambil data dan menyasar pengguna dalam jangkauan yang lebih luas. Nah, bahkan dapat menggunakan AI untuk menemukan calon klien yang menjanjikan serta mendistribusikan konten yang berkaitan dengan kebutuhan. Ini selanjutnya ada beberapa contoh mengenai kecerdasan buatan yang diterapkan di bisnis. Yang pertama itu adalah customer service. Peranan AI di area ini cukup banyak dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Contohnya dalam melakukan social listening dan ticketing. Lalu perusahaan dapat memanfaatkan natural language processing. Contoh yang kedua yaitu dalam sektor kesehatan. Di sektor ini peran AI nggak kalah banyaknya. Salah satu contohnya yaitu patient data analytics yang menganalisis data pasien atau data pihak ketiga untuk memperoleh insight dan memberikan saran. Nah, di sini contoh selanjutnya itu adalah HR. Divisi sumber daya manusia dapat memanfaatkan AI dalam proses hiring. Lalu proses ini bisa diibaratkan seperti gym prediksi dan AI berperan di sini. Misalnya dalam menemukan kandidat yang kualifikasinya memenuhi syarat dan mengevaluasi hasil asesmennya. Lalu di sektor operation ada cukup banyak contoh penerapan AI di area operation ini. Sektor retail dapat menerapkan AI untuk sistem self checkout. Teknologi yang memungkinkan pelanggan memindai dan membayar barang yang dibelinya tanpa kehadiran kasir emang udah diterapin. Salah satu contohnya di bidang e-commerce yaitu banyak dipakai orang seperti Shopee. Nah, di Shopee itu kita bisa membeli barang, kita bayar, kita transfer, lalu nanti diproses sama sistem dari Shopee-nya dan udah selesai. Simple kayak itu, jadi gampang banget. Lalu selanjutnya yang terakhir keuangan dan vintage. Ada beberapa contoh penerapan AI di bidang ini. Salah satunya termasuk use case perdana AI yaitu fraud detection.
Lalu machine learning dapat mendeteksi perilaku keuangan yang abnormal dan bersifat menipu. Dan langkah ini dapat membantu intuisi keuangan menekan biaya operasional. Nah, jadi itu beberapa contoh kecerdasan buatan yang diterapin di bisnis. Nah, jadi ini daftar pustakanya. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.